Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, balik lagi sama Kang Mutan di sini ya. Lah, hari ini Kang Mutan lagi ada di rumahnya Mas Wibi. Di kediamannya Mas Wibi, Cupang Awas SBY SDA. Cupang SBY SDA. Hari ini Kang Mutan akan membahas semua tentang lomba di IBC dan SNI ya, Mas. Mas Wibi IBC SNI ya? Aku IBC. Oh, IBC ya, di IBC, khususnya di IBC ya teman-teman ya. Jadi jangan di skip, tetap stay tune di channelnya Kamutan. Dan balik lagi ya sama Kamutan teman-teman. Di dunia cupang yang paling asik itu yang kita perbincangkan untuk hari ini khususnya itu adalah kontes teman-teman. Karena kontes ini kalau kita menilai soal apa yang kita hobi ya, jadi di ikan, cupang, burung dan lain-lain, selama kontes itu masih berjalan berarti hobi kita itu juga masih berjalan teman-teman. Nah, sekarang Kang Mutan lagi sama temannya Kang Mutan, Mas Wibi. Gimana Mas kabarnya Mas? Baik-baik aja. Untuk corona ini sih, untuk kontes sendiri sih masih jalan lancar terus sih, nggak ada yang pada-pada. Cuman akhir-akhir ini PPKM ini juga 2 mingguan ini lagi libur sih kontes-kontesnya juga. Lagi libur sekarang Mas ya. Berarti tetap masih di kontes ya Mas ya Mas Wibi ya? Masih. Alhamdulillah masih di kontes. Oke siap. Mas sedikit cerita dong Mas tentang apa namanya Cupang SBY SDA. Profilnya gimana, kenapa dinamakan Cupang SBY SDA, terus alamatnya di mana juga nggak apa-apa disebutin biar teman-teman pada tahu. Oke, jadi Cupang SBY SDA ini aku mulai itu di tahun 2019 awal. Waktu itu di bulan Januari, waktu itu kan gabut karena lagi kuliah semester 2 waktu itu, awal-awal semester 2 kuliah. Aku ternak ikan akhirnya Mas, ternak ikan. Cuman waktu itu pasaran ikan itu di 2019 itu masih belum setinggi sekarang sih, masih standar 30 atau 40 ribuan lah dulu. Jadi aku dulu itu pertama kali ternaknya itu ternak Big Ear yang lavender, biru putih apa ungu putih kayak gitu. Dulu ternak itu, terus aku buat IG itu setelah, jadi aku pokoknya kepengen ketika aku udah panen itu IG siap jual, jadi follower udah banyak. Jadi waktu itu aku pertama kali nggak main ikan dulu, tapi langsung buat IG dulu baru main ikan. Jadi cari follower dulu baru main ikan. Setelah itu bulan ketiga atau April atau Maretan itu baru panen, baru aku jual semua ikannya. Cuman ternyata jual ikan breeding sendiri itu nggak semudah yang dibayangkan. Bayanganku cepat lakunya, laku mahal, ternyata nggak kayak gitu. Ikan-ikan juga banyak yang nggak semua jadi, ada yang reject juga warnanya, dari badannya juga ada yang reject. Akhirnya di situ belajar aku bahwasanya beberapa jenis ikan, nggak semua jenis ikan yang enak untuk dipasarkan kayak gitu. Terus di 2019 itu aku awal-awal belajar ikan budidaya. Terus di 2020 awal-awal pandemi itu aku awal-awal lelang setiap. Aku sistem lelangnya lihat temen-temen sih biasanya. Jadi tiap sistem lelang tiap hari lelang. Itu ngefek banget buat cari follower. Dulu itu waktu aku di awal. Ini lelang live atau lelang? Aku lelang beranda sukanya. Nggak seberapa suka live. Jadi di lelang feed itu awal Februari itu sekitar 2000 followerku. Terus 1 tahun sampai 2021 awal Februari itu udah 15 ribuan dulu. Jadi naiknya banyak banget. Itu kalau di lelang itu kuncinya setiap hari kita rajin lelang sama ngetekin teman-teman. Itu dulu aku Instagram itu per hari naik 50 dulu kayak gitu. Terus setelah lelang-lelang enak dilelang, aku pengen kan ikan cupang kan kalau nggak kontes kayaknya ada yang kurang gitu loh. Akhirnya aku di bulan Juli itu baru belajar kontes. Itu belajar kontes, aku main di CT pertama, main di Juli 2020. Iya, Juni. Kontes pertama nggak juara.
Kontes kedua itu aku juara 3 itu di Malang. Kontes Malang itu kontes SNI itu juara 3. Setelah itu baru kontes di Surabaya baru juara lagi. Kayak gitu. Jadi butuh 2 kali kontes baru bisa dapat juara kayak gitu. Kalau itu kontes sih sampai sekarang pun akhirnya aku lebih ke handler sekarang, bukan ke lelang atau ke seller biasa, lebih ke handler sih. Mulai handler itu kapan mas? Mulai handler itu ketika pandemi juga kan. Jadi ketika pandemi kan aku kan kuliahku kan online akhirnya kan, jarang ada tatap muka. Jadi akhirnya aku mutusin kok Sabtu Minggu mendingan ikut langsung turun ke arena bawa ikan orang. Itu mulai bulan Agustus kalau nggak salah, Agustus 2020 itu udah sering handler dipercaya orang. Akhirnya beberapa orang dari luar pulau sih yang kebanyakan naruh ikan di sini sampai mati, nanti baru konfirmasi kayak gitu. Jadi mungkin kalau udah titipan di sini setengah tahun paling ada udah 6 bulanan udah. Berarti nggak hanya di dalam Surabaya atau Sidoarjo ya mas? Lebih banyak yang dari luar aku. Kalau yang dari Surabaya sekali kontes pulangnya langsung diambil, sekali kontes pulang ambil. Kalau di luar pulau ngidem di sini sampai ikannya mati kayak gitu. Gitu. Terus kenapa mas dinamakan cupang SBSDA itu? Oh, awalnya kalau cupang SBSDA itu soalnya dulu untuk jualan paling gampang. Karena dulu mungkin yang namanya cupang SB itu cuman belum ada mungkin aku awal dulu tuh. Jadi aku cuma nyasar daerah gitu supaya orang kalau searching cupang Surabaya atau Sidoarjo keluar punya aku paling atas kayak gitu. Ini yang tadi kita bahas sama tim saya mas, sama Mas Diki tuh memang nama kalau di tempat itu memang lebih pengaruh besar. Apalagi Surabaya Sidoarjo gitu ya, pasti yang di searching pertama pasti keluarnya itu. Ya memang bener ini memang penting banget ini Rek. Jadi teman-teman bisa misal awal-awal jualan di IG atau di Facebook atau di mana-mana ya, mungkin bisa diletakkan nama kota atau domisilinya di situ. Jadi lebih enak lah untuk searching. Kalau atas nama cupang sendiri itu ada minusnya mas. Jadi ketika kita kasih namanya cupang itu nanti pembeli dari luar itu jarang yang beli ke kita. Tapi kalau nama kita beda, maksudnya luar negeri. Kalau namanya beta nanti mungkin banyak yang beli dari luar negeri. Itu plusnya beta. Cuman waktu dulu di 2019 itu di bulan April atau Mei itu ada dulu kalau nggak salah ada masalah juga. Nama-nama yang beda ini sering kena ban dulu. Entah itu dari pihak yang luar biasanya yang ngeban itu, karena kalau nggak salah penyiksaan hewan atau apa gitu, ada konten-konten itu nanti bisa ke report. Ketika kita video ikan berdepan sama belakang pas ngedok itu juga salah satu penyiksaan hewan dulu, jadi bisa di report di Instagram. Nama-nama yang sering kena nama beta, jadi makanya aku pakai namanya cupang, nggak pakai nama beta kayak gitu. Jadi aku dulu salah satu yang lolos dari ban-banetan. Soalnya teman-teman semua hampir semua yang nama beta dulu kena semua kayak gitu. Iya kalau yang di videoin kemarin si ada YouTuber, salah satu YouTuber itu nggak mau ngonten waktu ngasih pakan hidup sama hewannya mas, itu ada yang kena banded. Nah dulu kayak gitu. Terus di kontes sampai sekarang pun masih ramai ya mas ya? IBC ya mas ya? IBC masih sampai sekarang masih ramai. Kemarin Kediri kan rekor ya terakhir ini 2.500 peserta itu terbanyak se Asia kalau nggak salah. Se Indonesia, rekor muri Indonesia. Ini Mas, ceritanya ini kabarnya Mas Bibi habis dapat mobil ini gimana ini Mas? Kok nggak ada bancaannya ini? Ya, ceritanya gimana? Kalau untuk mobil sendiri kemarin di Kediri itu, jadi kan aku kan punya bos nih orang Palu. Orang Palu ini mau turun banyak, dia bilang, aku mau support nanti lah buat Kediri 100 ekor. Terus aku sama temanku ada namanya Mas Nanda Panik Beta. Itu diskusi orang dua, gimana kalau kita cobalah pakai satu nama, kita main bareng Surabaya bersatu lah. Berarti kan dulu itu kalau kita di kontes itu sesama Surabaya itu masih sering ganjel-ganjelan lah, ganjel-ganjelan kalau nggak jadi kita pengen itu kita main bareng semua satu Surabaya pakai nama bareng, nanti juaranya nanti kita bagi sesuai dengan poin yang diperoleh masing-masing kayak gitu. Akhirnya itu aku kan ya udah oke, aku sama Mas Nanda itu oke, kita pakai nama Bajul Joget waktu itu. Dari aku sendiri kemarin itu cuma bawa sekitar 60 ekoran. Dari Mas Nanda bawa 180 ekor apa 250 ekoran lah sampai segituan.
Terus ditambah lagi beberapa teman-teman dari Surabaya juga ada, sama ditambah lagi ada satu tim dari Jawa Tengah, sama gabungan beberapa ada yang dari luar pulau juga itu gabung sama kita. Terus jadi akhirnya kemarin kita nggak ada target sih juara umum nggak ada, cuman pengen seru-seruan aja pakai nama bajul joget itu. Nah kebetulan secara potensi ikan kita itu kemarin juga sekitar 400 sampai 500 ikanan yang kita daftarkan. Secara potensi untuk juara utama juga masih ada di kita kemarin. Tapi kita nggak pernah sampai kepikiran juara utama di situ. Akhirnya waktu malam-malam itu udah kan pasrah sih, hitung-hitungan poin aku dapetnya sekitar 80 poinan lah, 70-80 poin. Dari Mas Nanda sekitar 160-an poin. Sisanya itu dari teman-teman ngacak lah, mencar, kan kita nggak tahu ya apa aja yang pakai nama bajul joget, soalnya ada yang nggak konfir ke kita, jadi mereka diem-diem lebih nama bajul joget. Jadi itu poin-poin selundupan kayak gitu banyak di kita. Dan paginya nggak tahu kenapa kita kan udah nggak feeling lah juara utama, apalagi teman-teman yang lain itu udah ada yang upload status kalau juara mereka. Ya udah, ternyata kita yang juara di poin 406 kalau nggak salah, terpaut 10 poin dari runner up. Dan masalahnya kemarin itu kita menang itu kita nggak ada yang BOD ikannya. Oh bisa mas ya gitu ya? Oh bisa, karena kemarin itu sistem poinnya dinilai dari sistem poin tertinggi. Jadi misalkan ikannya BOD nilainya kemarin 25 kalau nggak salah, 25. Kalau BOS 40. Jadi misal ikannya sampai BOS nih, udah hitungan poinnya cuma 40 aja. Jadi nggak diakumulasi, nggak ditambah gitu loh. Kalau sedangkan yang biasanya kan ditambah, juara 1 15. Ditambah BOD-nya 30, tadi 15 tambah 30, BOS-nya 40 tambah lagi 40. Nah biasanya kayak gitu, cuman kemarin nilai tertinggi yang diambil. Jadi ketika satu ikan BOS itu sama setara dengan 3 ikan juara 1. Kebetulan kita kemarin lebih banyak yang juara 1, meskipun nggak ada BOD atau BOS, tapi kan kita lebih banyak yang juara 1. Akumulasi dari total poin. Akumulasi poinnya menang di situ kita kemarin kayak gitu. Berarti itu gabungan dari teman-teman ya mas ya semua? Gabungan dari teman-teman, ada banyak kok. Kalau event apa sih mas kemarin mas? Sendiri kemarin itu Sunrise of Java kalau nggak salah. Lupa aku, sebentar aku tak lupa dulu. Iya. Eventnya dari Kediri Beta Club itu kemarin Piala Mas Bupati Kediri Beta Kontes. Ini Kediri Beta Kontes Piala Mas Bub namanya itu. Berapa? 1000 berapa? 2500. 2500 peserta. Wih ngeri banget itu. Wih suatu kebanggaan ya teman-teman ya, dapat Grand Champion ya mas ya namanya. Kemarin Grand Champion. Oke. Kita menginjak lebih dalam lagi ya mas Bigi ya tentang kontes ya. Apalagi sekarang kontes ikan nih sudah hampir setiap minggu itu pasti ada kontes di Surabaya pun, di Sidoarjo ataupun di luar-luar kota yang lain gitu teman-teman. Mas Bibi, untuk di kontes IBC ya yang paling dominan atau paling sulit banget untuk mendapatkan juara itu di kelas apa mas?